Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Tumharma, NIM E 2019-2010 dari kelas Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan menanggapi 3 materi dari Ibu Nikmatul Masruro selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Yang pertama, di sini saya akan menanggapi tentang permintaan. Permintaan, pengertian kekuatan pasar menurut ekonomi Islam, yaitu terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang menentukan tingkat harga tertentu, sehingga dengan adanya transaksi akan mengakibatkan terjadinya proses transfer barang dan jasa. Dan memahami bahwa harga pasar dibentuk oleh berbagai faktor yang kemudian terbentuk permintaan dan penawaran barang atau jasa tersebut. Permintaan adalah suatu elemen yang menggerakkan suatu pasar. Menurut Ibnu Taimiyah adalah menunjukkan dengan keinginan, di mana keinginan yang muncul pada konsumen sesungguhnya merupakan suatu yang kompleks, dikatakan berasal dari Allah. Namun, pada dasarnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dapat diurai sebagai berikut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pasar yaitu 1. Harga yang bersangkutan. Di dalam harga yang bersangkutan di sini ada 2. Yang pertama, efek substitusi, dan yang kedua, efek pendapatan. Yang kedua adalah pendapatan konsumen. Yang ketiga adalah harga barang lain yang terkait. Yang keempat adalah selera konsumen. Yang kelima, ekspektasi atau penghargaan. Dan yang terakhir adalah maslahat. Selanjutnya di sini saya akan menanggapi tentang penawaran. Penawaran dalam hasanah pemikiran ekonomi Islam klasik, pasokan atau penawaran telah dikenal sebagai kekuatan penting di dalam pasar. Menurut Ibnu Taimiyah adalah mengistilahkan penawaran ini sebagai ketersediaan barang di pasar. Dalam pandangannya, penawaran dapat berasal dari ekspor, impor, dan produksi lokal sehingga kegiatan ini dilakukan oleh produsen maupun penjual. Maslahah. Pengaruh maslahah terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Jika jumlah maslahah yang terkandung dalam barang yang diproduksi semakin meningkat, maka produsen muslim akan memperbanyak jumlah produksinya. Patris Paribus. Produsen dengan tingkat keimanan biasa, dalam tanda kutip, kemungkinan akan menawarkan barang dengan kandungan berkah minimum. Namun, konsumen dengan tingkat keimanan yang lebih tinggi lebih menyukai barang dengan kandungan berkah yang lebih tinggi. Jika mereka melihat, maka mereka akan meninggalkan barang yang kandungan berkahnya rendah dan menggantikan dengan barang yang kandungannya berkah yang lebih tinggi. Selanjutnya, keuntungan. Keuntungan merupakan bagian dari maslahah karena ia dapat mengkumulasi modal yang pada akhirnya dapat digunakan berbagai aktivitas lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan di sini ada 2. Yang pertama, harga produksi, dan yang kedua adalah biaya produksi. Kurva pasokan atau penawaran. Kurva ini menunjukkan perilaku agen yang selalu berusaha untuk memperoleh maslahah yang maksimum. Kurva ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang dipasok. Semakin tinggi harga, maka semakin tinggi jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, semakin rendah pula tingkat jumlah yang ditawarkan. Selanjutnya adalah keseimbangan pasar. Kondisi yang terjadi ketika jumlah yang ditawarkan dengan jumlah yang diminta sama. Pada keseimbangan tidak ada kecenderungan harga untuk berubah. Yang pertama, perubahan berasal dari sisi penawaran, yaitu terjadi jika kuantitas yang ditawarkan melebihi kuantitas yang diminta, maka harga akan cenderung turun. Yang kedua, perubahan berasal dari sisi penawaran dan permintaan. Perubahan ini terjadi pada kedua belah sisi, antara sisi penawaran dan sisi permintaan. Terima kasih. Itu adalah tanggapan dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.